upaya paksa yang dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya penyidik, dalam melakukan tindakan penangkapan, penahanan, atau penggeledahan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana atau tindak kejahatan tanpa menunjukkan surat perintah penangkapan atau surat tugas penangkapan, maka itu adalah cacat formil dan tidak sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Advokat Jan Nurlian di channel Literatur Hukum, channel referensi hukum bagi masyarakat Indonesia. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penangkapan, upaya penangkapan atau upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau pihak kepolisian. Namun sebelum kita membahas tentang penangkapan ini lebih dalam, ada baiknya sahabat literatur hukum sekalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, and share video-video dari literatur hukum. Dan ingat, aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat literatur hukum sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dan video menarik dari literatur hukum. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, penangkapan adalah upaya paksa atau tindakan kepolisian yang dilakukan oleh penyidik terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana atau orang yang telah ditetapkan tersangka. Upaya paksa ini dilakukan apabila tersangka atau terduga pelaku tindak pidana ini tidak mungkin dilakukan pemanggilan atau telah dipanggil 2 kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan secara kooperatif, maka pihak kepolisian khususnya penyidik berhak untuk melakukan tindakan kepolisian dengan melakukan upaya paksa atau sering disebut dengan penangkapan. Penangkapan ini tentunya ada prosedur sebagaimana diatur di dalam pasal 17 ayat 1 ayat 2, pasal 18 ayat 1 KUHP yang menyatakan penangkapan dilakukan dengan cara menunjukkan surat perintah tugas dan surat penangkapan yang memuat tentang identitas, tentang alamat, dan tentang uraian singkat tentang kejahatan yang dilakukan atau yang dituduhkan kepadanya untuk dilakukan dan menentukan tempat di mana dia diperiksa. Nah, dalam upaya paksa ini apabila pihak kepolisian dalam melakukan penangkapan tidak menunjukkan surat perintah penangkapan, maka penangkapan tersebut adalah cacat formil. Jadi yang dimaksud menunjukkan surat tugas atau surat perintah penangkapan itu pada saat penangkapan salah satu perwira atau salah satu penyidik memberikan surat perintah penangkapan kepada keluarga yang akan ditangkap atau kepada orang yang akan ditangkap. Kemudian dibacakan tentang hak-haknya, kemudian dibacakan tentang identitasnya, kemudian ditunjukkan di mana tempat dia akan diperiksa, kemudian memuat uraian singkat tentang tindak pidana apa yang dituduhkan kepadanya. Nah, kemudian di dalam surat perintah penangkapan tidak menunjukkan surat penggeledahan. Dalam arti kata, apabila polisi melakukan penggeledahan rumah, maka dia harus meminta surat izin dari ketua pengadilan setempat. Artinya ketika mereka berada di wilayah hukum setempat, misalnya di wilayah hukum Bekasi, maka dia harus meminta izin kepada ketua pengadilan Bekasi. Begitu juga kalau dia berada di Jakarta Timur, maka dia akan meminta izin kepada ketua pengadilan Jakarta Timur, atau dia berada di Kupang NTT, maka dia akan meminta izin dengan ketua pengadilan negeri Kupang. Begitu juga kalau dia berada di provinsi Jambi, maka dia akan meminta surat izin kepada kepolisian kepada ketua pengadilan negeri Jambi. Nah, tentang kalau tindak kejahatan ini kan dilakukan misalnya di Jakarta, sementara dia akan melakukan penggeledahan di provinsi NTT atau Nusa Tenggara Timur, maka dia harus
meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang atau Ketua Pengadilan Negeri NTT. Tidak bisa dia mengambil surat izin penggeledahan itu atau izin penyitaan itu berada di dari Pengadilan Negeri Jakarta. Tidak bisa, dia harus mengambil di Pengadilan Negeri wilayah hukum setempat. Nah, bagaimana ketika penangkapan tidak menunjukkan surat perintah penangkapan dan tidak menunjukkan surat tugas? Apa upaya hukum yang bisa dilakukan oleh tertangkap atau oleh penasihat hukum tersangka? Jadi upaya hukum yang dilakukan itu ada dua, bisa mengajukan keberatan kepada atasan penyidik, mungkin kalau dia di tingkat polsek bisa melapor di Propam Polres, kalau dia berada di tingkat Kapolres maka akan dilaporkan di Polda, Propam Polda atau di Propam Mabes Polri. Nah, kemudian upaya itu terlalu rumit, maka kita akan mengajukan yang namanya permohonan pemeriksaan pra-peradilan. Nah, pra-peradilan untuk menguji, ya, pra-peradilan dilakukan untuk menguji apakah penangkapan atau upaya paksa yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini sudah memenuhi prosedur yang telah ditentukan oleh KUHP di dalam pasal 18 KUHP ayat 1 dan ayat 2 atau di dalam pasal 17 KUHP ayat 1 dan ayat 2. Begitu juga dituangkan oleh M. Yahya Arhab dalam bukunya yang berjudul Problema KUHP pasal 57, 58 dan 59 juga menjelaskan tentang proses penangkapan. Jadi kalau menurut Yahya Arhab bahwa perintah lisan yang dilakukan oleh atasan penyidik terhadap penyidik untuk melakukan penangkapan itu tidak sah dan cacat formil, karena di dalam KUHP dinyatakan berbentuk surat. Jadi apabila tanpa surat maka itu adalah cacat formil. Nah, kemudian setelah kita melakukan upaya hukum pra-peradilan, ternyata apa yang dilakukan oleh pihak penyidik ini adalah tidak benar, maka akibat hukumnya klien kita harus dibebaskan dan pulihkan nama baiknya. Karena apa yang dilakukan oleh pihak penyidik adalah perbuatan melawan hukum. Jadi penyidik ini tidak bisa sembarangan melakukan upaya paksa terhadap orang yang diduga melakukan kejahatan atau tindak pidana tertentu, terkecuali. Nah, timbul pertanyaannya, terkecuali dia tertangkap tangan. Nah, tertangkap tangan ini dalam arti kata dia sedang melakukan pencurian, kepergok sama pihak kepolisian, maka tanpa surat perintah pihak kepolisian bisa melakukan penangkapan. Nah, apa perbedaan tertangkap tangan dengan tidak tertangkap tangan? Di mana perbedaannya? Ini kan timbul pertanyaan di sini. Pertanyaannya, bagaimana perbedaan tertangkap tangan dengan tidak tertangkap tangan? Tertangkap tangan ini seketika saat dilakukannya kejahatan tersebut atau selang beberapa saat setelah melakukan kejahatan tersebut dan belum dibuatkan LP oleh pihak korban. Kalau dia tidak tertangkap tangan, otomatis dia dibuat laporan polisi terlebih dahulu, baik itu dalam bentuk laporan model B atau laporan pengaduan atau juga laporan model A yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Jadi ada 3 macam bentuk laporan, yaitu pertama laporan model B yang dilakukan oleh korban, keluarga korban atau orang yang berhak melakukan laporan. Kemudian laporan model A. Laporan model A ini dilakukan oleh pihak kepolisian, biasanya di dalam hal narkoba dan hal tindak pidana tertentu, maka polisi bisa membuat laporan yang disebut dengan laporan model A. Kemudian bagaimana dengan bentuk laporan pengaduan? Nah, laporan pengaduan ini bisa dilakukan oleh korban, bisa juga oleh orang lain yang mempunyai kepentingan atau keluarga korban. Dilakukan laporan pengaduan dan kemudian lakukan penyidikan, baru ditingkatkan ke sidik atau tersangka. Nah, artinya
apabila polisi melakukan penangkapan atau tindakan kepolisian atau melakukan upaya paksa terhadap sahabat-sahabat literatur hukum dengan tidak menunjukkan surat perintah penangkapan dan tidak menunjukkan surat tugas, atau dia melakukan penggeledahan rumah Anda tidak menunjukkan surat perintah dari pengadilan, maka itu adalah tindakan melawan hukum dan Anda bisa melakukan upaya pra-peradilan, permohonan pra-peradilan untuk memeriksa apakah penangkapan, penahanan, dan penggeledahan terhadap sahabat literatur hukum itu atau keluarga sahabat literatur hukum. Maka Anda bisa mengajukan pra-peradilan di pengadilan negeri setempat, atau Anda bisa melaporkan propam di tingkat masing-masing. Bisa di tingkat, kalau dia terjadi di tingkat polsek maka di tingkat kapolresnya, kalau dia terjadi di tingkat kapolres di tingkat poldanya, dan begitu seterusnya. Kalau kita melakukan kedua-duanya, salah satu kita laporkan ke propam tentunya dengan bukti dan saksi, kemudian bisa juga kita gugat ke pengadilan negeri dengan mekanisme hukum pra-peradilan atau permohonan pemeriksaan pra-peradilan, tentu juga harus melengkapkan bukti dan saksi. Jadi itulah sahabat literatur hukum sekalian, perlu saya tegaskan bahwa tindakan kepolisian dengan melakukan upaya paksa tanpa menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan dan surat penggeledahan, maka apa yang dilakukan pihak penyidik itu adalah cacat formil dan perbuatan melawan hukum. Maka Anda bisa melakukan upaya pemeriksaan pra-peradilan atau laporan ke propam, karena apapun yang dilakukannya itu tadi adalah perbuatan melawan hukum. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, saya tegaskan kembali, upaya paksa yang dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya penyidik, dalam melakukan tindakan penangkapan, penahanan, atau penggeledahan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana atau tindak kejahatan tanpa menunjukkan surat perintah penangkapan atau surat tugas penangkapan, maka itu adalah cacat formil dan tidak sah. Jadi Anda bisa melakukan upaya hukum, mengajukan permohonan pra-peradilan di pengadilan negeri setempat, atau Anda bisa melakukan laporan kepada propam Polri, baik itu tingkat resor atau tingkat Polres, baik itu di tingkat Polda atau tingkat Mabes Polri. Atau Anda bisa melakukan kedua-duanya, di mana gugatan permohonan pra-peradilan Anda ajukan di pengadilan negeri setempat dan laporan Anda ajukan di propam Polri tentang upaya penangkapan dan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik yang tidak prosedural, terkecuali penyidik melakukan upaya paksa tersebut adalah upaya tangkap tangan, artinya saat kejadian atau beberapa saat setelah kejadian tanpa ada laporan polisi. Itulah sahabat literatur hukum sekalian yang dapat saya tegaskan. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa tindakan kepolisian yang berupa upaya paksa tanpa menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan atau penggeledahan itu adalah cacat formil dan tidak sah. Maka Anda akan wajib atau harus melakukan upaya hukum pra-peradilan dan membuat laporan di propam Mabes Polri, tentunya dengan bukti dan saksi yang lengkap. Jadi apabila ada saran, pendapat dari sahabat literatur hukum sekalian, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Insya Allah pasti saya jawab. Apabila kritik dan saran khususnya bersifat membangun, sangat kami harapkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.